Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di Kali Sentiong dan persiapan Waduk Pluit mengantisipasi banjir di Jakarta, kita tanyakan pada rekan kami ada Nadia Raisa yang kini berada di pintu air Manggarai dan Vito Erlangga di Waduk Pluit. Kita ke Kali Sentiong terlebih dulu, ada Nadia Raisa di sana. Nadia, hujan deras ini tadi sempat terjadi di beberapa wilayah. Apakah berpengaruh dengan pembersihan yang dilakukan di sana, Nadia? Ya, Fandi, meskipun tadi hujan deras sempat turun di beberapa wilayah di DKI Jakarta, tetapi tidak mengganggu pembersihan dari Kali Sentiong. Tadi petugas PPSU sempat mengangkut banyak sampah di Kali Sentiong ini, oleh karena itu untuk saat ini kondisi dari Kali Sentiong sendiri lebih bersih dari sebelumnya. Meskipun memang masih warnanya hitam dan juga nampak kotor, tetapi sudah lebih bersih dari sebelumnya karena petugas PPSU juga telah mengangkut sampah-sampah yang ada, baik itu sampah botol, plastik, sisa makanan, dan sebagainya, sehingga bisa dilihat tidak banyak sampah plastik yang mengambang di Kali Sentiong untuk saat ini. Tidak hanya saat ini saja, memang Kali Sentiong ini rutin dibersihkan setiap 1 minggu sekali, terlebih lagi pada saat memasuki musim penghujan. Untuk pembersihan kali ini lebih sering dilakukan, misalnya saja Jumat lalu dari Suku Dinas Sumber Daya Air juga telah melakukan penggerebekan lumpur atau pengerukan, karena memang lumpur-lumpur tersebut menyebabkan terjadinya pendangkalan yang mengakibatkan banjir juga. Oleh karena itu lumpur-lumpur tersebut dikeruk selain oleh petugas PPSU, dibantu juga dengan satu alat berat atau ekskavator. Dan tadi satu ekskavatornya memang sempat masih ada di sini, namun memang tidak digunakan untuk hari ini. Selain pengerukan tersebut, juga di sini terdapat rumah pompa, di mana rumah pompa tersebut terisi dari 6 pompa yang dapat menyedot air pada saat hujan turun dan memperlancar aliran dari Kali Sentiong ini. Sebelum ada rumah pompa tersebut, tadinya Kali Sentiong ini pada saat hujan turun dipompa menggunakan mobil-mobil pompa yang dikerahkan ke Kali Sentiong ini. Dan pada 2 minggu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga sempat melakukan peninjauan ke Kali Sentiong ini, mengecek bagaimana pembersihan dan pengerukan yang dilakukan. Dan dia juga berencana nantinya akan ada satu pompa besar yang dibangun untuk semakin memperlancar aliran dari Kali Sentiong ini. Ya, Fandi. Nadia, apakah ada partisipasi warga yang ikut melakukan pembersihan di sana, Nadia? Ya, Fandi, untuk hari ini sendiri kami memang tidak melihat adanya warga yang ikut berpartisipasi. Terlebih lagi bisa dilihat di belakang saya ini, di bantaran dari kali sendiri memang masih banyak rumah warga, sehingga daya tampung dari Kali Sentiong ini juga semakin kecil. Namun nantinya akan dilakukan normalisasi kali sehingga daya tampung dari Kali Sentiong ini akan lebih besar. Ya, Fandi. Baik, terima kasih Nadia Raisa. Kita beralih ke Waduk Pluit. Bagaimana antisipasi petugas di sana? Ada Vito Erlangga. Vito, bagaimana antisipasi petugas untuk waspada banjir di kawasan ibu kota? Ya, baik Fandi dan pemirsa, dapat kami ceritakan bahwa baru saja tadi sejumlah titik di wilayah di ibu kota diguyur hujan, dan tadi baru saja sejumlah petugas dari rumah pompa Pluit ini menghidupkan setidaknya 2 pompa dari total 10 pompa yang ada di tempat ini. Alasan dihidupkannya pompa ini dikarenakan memang ketinggian air yang berdasarkan dapat kita lihat bersama di layar kaca Anda bahwa saat ini ketinggian air sekitar berada pada minus 180, yang mana dengan adanya kondisi ini kemudian para petugas ini diharuskan untuk menghidupkan 1 pompa. Namun setelah tadi kami berbincang dengan beberapa petugas tersebut mengatakan bahwa selama periode beberapa jam ini air dalam kondisi terus menaik begitu di antara angka 190 minus 180 maksud kami, sehingga kemudian petugas terpaksa harus menghidupkan 1 pompa lagi, dan sampai saat ini 2 pompa di kawasan ini masih terus dioperasikan untuk menjaga agar air di Waduk Pluit ini dalam kisaran rata-rata minus 190 meter hingga 200 meter atau dalam kondisi normal. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang di
waduk Pluit ini setidaknya terdapat 10 rumah pompa yang saat ini masih berfungsi secara optimal dan seperti yang Anda lihat bahwa sejumlah petugas juga memang disediakan di kawasan ini untuk terus melakukan maintenance dan melakukan pengawasan terkait dengan debit air. Kemudian selain itu juga para petugas ini yang berjaga juga bertugas untuk memastikan agar pipa-pipa yang ada di kawasan ini terus bekerja secara optimal dan juga menyaring sampah agar tidak mengalir ke dalam stasiun pompa. Fandi. Vito, sempat ada informasi bahwa ada beberapa bagian pipa, kalau tidak salah di bagian pembuangan yang mengalami kerusakan. Mungkin Anda sempat melakukan konfirmasi kepada petugas di sana, mengganggukah kebocoran tersebut pada kinerja pompa? Baik, betul Fandi, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa memang berdasarkan wawancara kami dengan salah satu petugas di kawasan ini, memang dari 10 pompa ini terdapat pompa yang dalam kondisi bocor begitu, namun ini kami perlu tegaskan bahwa ini tidak mengganggu kinerja, artinya pompa ini masih berfungsi secara optimal dan sampai saat ini pun berdasarkan keterangan dari para petugas sendiri mengatakan bahwa kondisi air saat ini masih dalam kondisi yang cukup stabil sehingga sehingga pompa yang diaktifkan ini tidak perlu terlalu banyak, hanya 2 pompa untuk bisa mengembalikan kondisi debit air atau ini sesuai dengan kondisi rata-rata normalnya, yaitu 190 hingga 200 minus 190 hingga minus 200. Fandi. Vito, apakah ada hasil koordinasi antara petugas penjaga pompa di sana mungkin dengan pihak-pihak terkait seperti BMKG, kapan pompa-pompa tersebut akan dipergunakan secara optimal, kapan misalnya musim penghujan memasuki puncaknya sehingga pompa tersebut harus disiagakan secara maksimal? Untuk baik Fandi, untuk penyiagaan sendiri, maksud kami ini sudah dilakukan pada awal November, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pada awal November ini, menurut data dari BMKG, bahwa wilayah Indonesia, beberapa wilayah Indonesia maksud kami, khususnya DKI Jakarta ini memang masuk dalam masa peralihan dari musim kemarau menuju ke musim penghujan, dan selain itu ditambah dengan meningkatnya sejumlah curah hujan di sejumlah titik wilayah di Jakarta. Untuk itu berdasarkan keterangan kami, keterangan dari para petugas sendiri mengatakan bahwa pihaknya memang selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melakukan antisipasi banjir, dan setidaknya di sini berdasarkan data yang kami terima terdapat 3 regu yang disiagakan, yang mana dalam 1 regu ini berisi 7 personil, yang mana dari total 3 regu ini bekerja secara shifting atau bergantian selama 24 jam non-stop. Artinya ini para petugas ini secara 24 jam non-stop selalu memantau perkembangan debit air, kemudian juga melakukan pembersihan jikalau memang pipa-pipa ini teraliri oleh sampah. Fandi. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari pompa air Waduk Pluit, dan sebelumnya ada Nadia Raisa dari kawasan Kalisentiong, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.